Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Safrin Itur. Kali ini saya ingin mencoba mengupas tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia di mata dunia. Baik, untuk kita ketahui, kita berbatasan dengan negara Australia, negara Timur Leste, Papua Nugini, kemudian ada Filipina, ada Palau, kemudian ada Malaysia di Kalimantan, kemudian ke Malaysia di Malaka, ada berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Laut Cina di Laut Natuna, berbatasan dengan Vietnam, kemudian berbatasan dengan Thailand, India. Jadi cukup banyak negara kita berbatasan dengan negara-negara lain. Kemudian untuk diketahui bersama, Indonesia adalah negara strategis yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Hindia dan benua Samudra, maksud saya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian dua benua, benua Asia dan benua Australia. Oleh karena itu, pertahanan negara Indonesia harus kuat. Kenapa demikian? Karena luas wilayah Indonesia itu lebih 5 juta kilometer persegi. Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita berbatasan darat hanya dengan Timur Leste, Papua, dan Malaysia. Selain itu kita semua berbatasan laut. Jadi berbatasan udara dan laut. Nah, sedangkan negara Singapura, negara Malaysia, negara Australia, kemudian di Samudra Pasifik itu ada di atas, Selandia Baru, itu bagian dari Inggris Raya. Jadi mereka apabila diganggu atau terganggu, maka mereka akan berbicara bersama untuk mempertahankan wilayah itu. Terganggu Australia, berarti Inggris, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan negara-negara lain yang masuk dalam Inggris Raya akan bergerak. Nah, Indonesia berada di tengah-tengah itu, berada di antara Australia di utara, di selatan, kemudian di utara ada Singapura dan Malaysia, kemudian di arah Samudra Pasifik di sana ada Selandia Baru. Jadi kita dikurung oleh Inggris Raya. Oleh karena itu, negara Indonesia yang menyatakan sebagai negara non-blok harus punya pertahanan yang sangat kuat untuk mempertahankan wilayah perbatasan kita, perbatasan laut dan udara kita, perbatasan darat dan udara kita. Kita harus punya pasukan yang kuat, kemudian prasarana yang bagus dan canggih. Jadi pertahanan kita harus kuat, berani, kemudian harus canggih. Jadi pesawat tempur kita yang menjaga wilayah laut, darat, di udara, kita harus berkeliling ke Indonesia. Kemudian di darat kita mempertahankan wilayah perbatasan darat. Jadi ada angkatan laut, begitu juga mempertahankan wilayah perbatasan laut. Begitu juga pesawat terbang, angkatan udara harus berkeliling terus menerus dengan biaya yang cukup besar untuk menjaga wilayah negara Republik Indonesia. Kalau tidak, kita dianggap remeh, kita akan dipermainkan di mata dunia. Ingat ya, negara kita harus kuat, negara kita harus maju, negara kita harus berdikari, negara kita harus menyatakan bahwasanya punya sikap yang keras dan kuat dan tangguh. Apabila tidak, kita akan dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, saya berharap presiden yang terpilih 2024 nanti adalah presiden yang punya keinginan besar, memahami tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia, pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan dan keamanan kita harus kuat, harus gagah, harus memahami wilayah Indonesia yang sangat luas, kemudian harus canggih.
harus kuat dan hebat. Terima kasih, itu mungkin informasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Indonesia maju, dan Indonesia harus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.